Pernah nggak sih, kamu udah capek-capek ngasih nasihat ke seseorang, tapi rasanya kayak ngomong sama tembok? Nah, gimana kalau aku bilang fenomena ngomong sama tembok ini ternyata udah diprofilkan secara psikologis 1400 tahun yang lalu? Tenang dulu. Kita nggak bakal ceramah kok. Justru, kita bakal bedah kitab ini seolah-olah ini tuh sebuah manual psikologi super canggih. Kita mau bongkar strategi komunikasi yang ternyata luar biasa relevan sampai sekarang. Jadi, yang keren dari Al-Quran ini, dia nggak langsung ngegas ngasih pesan. Di awal banget, dia justru melakukan semacam advanced audience profiling. Dipetain dulu siapa aja nih yang bakal dengerin pesannya. Canggih banget kan? Nah, dari hasil profilingnya, audiensnya langsung kebagi jadi dua kategori utama. Pertama, ada mereka yang ibaratnya sinyal wifi-nya kencang, siap connect. Dan yang kedua, mereka yang sengaja banget ngaktifin mode pesawat. Oke, dari pemetaan ini muncul 3 profil yang bakal kita bongkar satu persatu. Si audiens idaman, si buntu komunikasi, dan si penghalang terakhir. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kenalan yuk sama audiens idaman, primadonanya para komunikator. Dalam Al-Quran, mereka ini disebut al-muttaqin. Kalau kita lihat dari kacamata ilmu komunikasi, mereka ini adalah orang-orang yang kerangka berpikirnya atau mindsetnya itu udah terbuka banget. Siap nerima dan ngolah informasi baru tanpa harus defensif dulu. Analoginya tuh, kayak perangkat Bluetooth yang begitu dinyalain, langsung pairing otomatis. Nggak pakai drama, koneksinya mulus, sinyalnya jernih, dan pesan diterima dengan jelas. Nah, sekarang kita pindah ke kutub seberangnya. Kalau yang tadi koneksinya lancar jaya, kelompok kedua ini adalah, audiens tembok. Pesan apapun yang dikasih pasti mental. Ayat ini tuh ngejelasin sebuah kondisi psikologis yang menarik banget, yaitu sebuah titik di mana frekuensi atau intensitas pesan itu udah nggak ada ngaruhnya lagi. Jadi masalahnya bukan lagi di kualitas pesannya, tapi audiensnya yang emang udah ngaktifin mode jangan ganggu permanen. Mau diingetin atau dicuekin, hasilnya bakal sama aja, udah kebal. Dan sampailah kita di puncaknya, klimaks dari kegagalan komunikasi. Ini digambarkan di ayat 7 dengan metafora yang kuat banget. Namanya khatamallah. Dan ini bukan sekedar ngeblok biasa ya. Ini lebih mirip kayak lockdown berlapis buat semua indera spiritual mereka. Jadi coba bayangin deh, prosesor utamanya yaitu hati itu dikunci. Terus input audionya yaitu pendengarannya dinonaktifkan. Dan yang terakhir, penglihatannya seolah-olah dipasangin filter, abaikan semua bukti. Komplit. Tapi, ada yang penting banget buat dicatat. Penyegelan ini bukan tindakan acak dari Tuhan loh. Ini adalah konsekuensi logis. Sebuah balasan setimpal atas pilihan mereka sendiri yang terus-menerus menolak kebenaran. Yang menarik, ini tuh ada tahapannya. Gak ujuk-ujuk langsung disegel permanen. Ibaratnya kayak kita kebanyakan makan junk food spiritual. Awalnya cuma gangguan sinyal dikit, lama-lama, sistemnya crash total dan muncul notifikasi 404, petunjuk tidak ditemukan. Oke, jadi kita udah lihat dua tipe audiens yang kontras banget ini kan, yang hatinya terbuka lebar sama yang tertutup rapat-rapat. Nah kalau udah begini rasanya gampang banget ya kita langsung mikir, wah ini sih si fulan banget, atau ini mah ngegambarin kelompok itu tuh. Tapi tunggu dulu, gimana kalau dari tadi kita salah fokus? Gimana kalau manual ini sebenarnya bukan teleskop buat ngintip orang lain? Gimana kalau ini sebenarnya adalah sebuah cermin? Di sinilah letak plot twist-nya. Pertanyaan paling penting dari ayat-ayat ini ternyata bukan siapa sih mereka yang hatinya terkunci itu, melainkan jangan-jangan aku lagi pelan-pelan jalan ke arah sana. Karena kalau kita mau jujur, di zaman sekarang kita punya ribuan cara buat ngebangun tembok kita sendiri. Echo chamber di media sosial, tombol mute dan unfollow buat suara yang nggak kita suka, itu semua sadar atau nggak sadar adalah bata-bata modern yang lagi kita susun buat bikin blokade informasi pribadi. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Di dalam spektrum komunikasi ilahi ini, posisi kamu ada di mana? Apakah kamu si audiens idaman yang koneksinya selalu terbuka? Atau jangan-jangan kamu lagi sibuk nginstal firewall di hatimu sendiri? Aku penasaran banget pengen dengar pendapatmu. Pernah nggak sih kamu ngerasa hatimu sendiri mulai agak mengeras nerima sebuah nasihat atau masukan? Coba deh, sharing pengalamanmu di kolom komentar. Kita ngobrol di sana ya. Kalau pembahasan kita kali ini ngasih kamu sesuatu buat direnungin, jangan lupa klik tombol like,
bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga butuh ini, dan yang paling penting, subscribe biar kita bisa terus belajar bareng-bareng. Oh ya, seperti biasa, semua sumber dan referensi yang aku pakai dalam analisis ini bisa kamu cek di deskripsi di bawah ya. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Terima kasih sudah menyimak, dan tetaplah penasaran.